Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan penggambaran UML seperti kayak class diagram, use case, terus ada sequence diagram. Jadi hal yang paling pertama itu adalah di sini saya menggunakan Visual Paradigm Community Edition. Ini bisa kalian download di websitenya secara official. Nah, untuk memulainya saya langsung saja menekan UML di sini. Terus ada berbagai macam diagram. Di sini kalian bisa pilih, kalian bisa ketikkan di sini agar mempermudah mencarinya. Tetapi di sekarang itu saya akan menggunakan class diagram dulu. Nah, saya pilih blank, lalu next. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada class, ada generalization, ada association and association class, dependency, abstraction, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling umum itu adalah kelas, association, generalization, terus dependency. Sisanya itu ada dipakai juga, tapi situasi aja, sesuai dengan situasi. Nah, di sini juga ada terdapat opsi, sebuah tanda titik panah hitam ini adalah opsinya. Jadi di sini ada terdapat interface, enumeration, primitive, dan masih banyak lagi. Begitu pula juga dengan association. Di association itu terdapat aggregation, composition. Terus generalization itu adalah ada realization. Nah, oke, kita mulai saja langsung. Jadi di sini saya akan membuat suatu kelas diagram menceritakan seorang mahasiswa yang masuk ke dalam enrollment. Jadi di sini saya tulis saja mahasiswa. Kemudian di sini juga saya akan menambahkan atribut. Nah, atribut ini tuh saya kasih saja name. Lalu saya kasihkan juga enrollment key. Kemudian ada tanggal lahir, terus ada nama mahasiswa. Ya, ini sebagai contoh saja, kita pakai yang simple aja. Kemudian kita di sini juga bisa menambahkan operasinya. Di sini operasinya itu apa saja yang dilakukan sama mahasiswa. Sebagai contoh saya menaruh seperti belajar. Kemudian ada juga ngumpul tugas. Kemudian ada juga yang namanya itu melihat. Ya, di sini melihat ini tuh bisa melihat materi dan mengecek juga, bisa dibilang gitu juga. Nah, setelah itu saya akan menambahkan dosen. Nah, di sini saya menambahkan atributnya, yaitu ada NID, terus ada juga
enrollment dosen. Nah, terus tanggal lahir. Nah, kemudian ada nama dosen. Nah, ini saya tambahkan dikit lagi nih, enrollment mahasiswa. Ya, dah. Nah, di sini operasinya kita tambahkan saja kayak mengajar, menilai, apa lagi, melihat, mengajar, menilai, melihat, kemudian memberikan materi. Itu aja sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa langsung saja memberikan association itu. Di sini saya menggunakan asosiasi biasa. Di sini kita bisa isikan mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa. Dosen mengajar banyak mahasiswa, berarti satu too many. Nah, jadi di sini dosen mengajar banyak mahasiswa, mahasiswa diajar oleh satu dosen. Nah, seperti itu aja contoh sederhananya. Nah, di sini ini tanda bintang, di sini tanda bintang. Perbesarnya gimana ya? Oke, kita skip aja dah itu dulu. Nah, di sini saya akan memberikan sebagai contoh untuk penggunaan dari apa namanya dari association, yaitu di sini saya kasih kelas dulu. Jadi di sini saya berikan enrollment. Nah, jadi mahasiswa itu bisa masuk ke enrollment key, bisa memasukkan enrollment key mahasiswa ke bagian enrollment. Itu bisa kita kasihkan link to one. Terus di sini kita bisa kasihkan sama juga, bisa kita kasihkan menu. Jadi simpelnya itu begini, di bagian enroll itu bisa memuat banyak kelas sekaligus. Jadi ada di dalamnya itu sudah ada tanggal, mata pelajaran, schedule, time, kelas, dan grup. Jadi mereka ini itu saling saling ada hubungannya gitu, ada association-nya. Mahasiswa bisa masuk ke melalui enrollment key. Nah, di dalam enrollment ini itu terdapat grup, kelas, time, schedule, mata pelajaran, dan date.
Sebagai contoh, mata pelajaran itu bisa ada ada hubungan dengan kelas, yaitu dimana dalam satu kelas itu juga ada jadwal, jam, dan tanggal kapan pelaksanaan kelasnya tersebut, dimana di dalam kelasnya itu juga ada mata pelajarannya gitu, sesuai dengan schedule, time, dan date. Begitu pula juga dengan grup ada hubungannya juga dengan kesemuanya ini. Penggunaan activity diagram. Nah, kita langsung next, blank ya. Jadi kita sudah sampai di activity diagram. Jadi kita mulai saja. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah initial node. Ini adalah untuk tombol terminal untuk mulainya. Kemudian ini adalah untuk akhirinya. Jadi ketika sudah selesai menggunakan activity, maka ketika sudah selesai menggambarkan, maka dia penggunaannya itu adalah ini. Terus ada action, kemudian kita akan paling sering menggunakan action. Terus kemudian juga ada decision node, seperti kayak if gitu, apakah ya atau tidak. Terus ada swim lane itu nanti sebagai tempat nantinya tuh ada ada aktor beserta alurnya, penempatan penggambaran alurnya nanti. Kemudian kita ada control flow, jadi ini untuk menggarisnya nanti. Oke, kita langsung saja kita menggunakan swim lane yang vertikal. Di sini kita kasih nama mahasiswa. Kemudian di sini kita kasih nama Elsa sebagai contoh. Jadi di sini ceritanya itu adalah mahasiswa yang sedang melakukan proses login ke Elsa untuk mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai saja. Di sini kita tulis login atau masuk. Nah, di sini kita kasih control flow. Nah, terus berikutnya kita kasih masuk. Jadi mahasiswanya itu langsung saja kita login masuk ke Elsa. Nah, kemudian kita kasihkan decision. Nah, di sini kita tuliskan aja decisionnya itu apakah valid. Kita kasih dikit. Nah, apakah valid. Terus kita kasihkan control flow. Nah, apakah valid. Jika harusnya ini ya. Nah, apakah valid. Kalau dia valid, berarti kita lanjut di bawahnya. Kita kasihkan ini ke action, pilih kelas. Nah, jadi mahasiswa melakukan login atau masuk, lalu apakah valid. Nah, di sini kita kasih jarak dikit. Ya, valid. Terus jika dia tidak, di sini kita balikin lagi.
Nah, jika sudah pilih tugas, nanti mahasiswa akan melakukan pengumpulan. Mengumpulkan tugas. Terus kita kasihkan lagi decision, apakah sudah benar. Tugas terkumpul, control flow di sini. Ya, jika tidak maka dia harus mengulang lagi untuk mengumpulkan tugas. Tugas terkumpul, maka tanda akhir. Nah, selesai. Seperti itu. Sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat sequence diagram. Kita bisa bikin new, terus kita bikin sequence diagram. Pilih play, next, terus oke. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah sequence diagram. Yang kita akan gunakan itu adalah aktor. Di sini saya masukkan aktor dengan nama mahasiswa. Di mahasiswa, terus di sini juga ada terdapat lifeline. Di sini kita masukkan aja form login. Ya, dalam pemberian nama usahakan untuk tidak menggunakan spasi. Kemudian kita lanjut lagi menuju ke sistem. Kemudian kita buat lagi database. Kemudian yang terakhir kita bisa masukkan dashboard atau menu utama. Jadi kita mulai saja start. Nah, dari sini kita bisa menggunakan yang simbol di bawah sini, resource catalog, atau kalian bisa juga menggunakan message. Jadi kalian bisa pilih drag ke sini. Misalnya dalam pengaturan ini kita ingin menginputkan input. Di sini saya singkat aja jadi PS, password. Nah, setelahnya di sini akan diproses. Kita bisa pakai message lagi. Kemudian kita ketikkan input. Kemudian dari sini kita bisa tuliskan validasi. Nah, kita tarik dikit, terus kita misalnya validasinya salah, username dan password salah, maka kita bisa kasih di sini message. Kita buka opsinya return message. Nah, dari sini kita bisa drag ke sini username
dan PS salah. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kalau benar, maka di sini kita bisa masukkan masuk dashboard. Nah, di sini kita bisa mengisi tulisan pesan lagi, return message, terus nah di sini kita langsung menampilkan dashboard. Nah, seperti ini, kurang lebih tidak terlalu rumit hasilnya. Dan ya, ini tampilan sederhana dari penggunaan sequence diagram pada mahasiswa yang melakukan login ke suatu website, kemudian hasil username dan passwordnya diinputkan ke dalam sistem dan sistem melakukan validasi di database. Nah, jika di database sudah ada sudah tervalidasi, maka akan langsung menampilkan masuk ke dalam halaman dashboard. Di dalam dashboard akan menampilkan membalas atau mereply, menampilkan dashboard kepada mahasiswa. Nah, tapi jika misalnya di sistem melakukan validasi di database ternyata ada kesalahan, maka yang terjadi adalah username dan password salah. Ini pesan yang akan dikembalikan ke mahasiswa. Nah, itu contoh paling sederhananya dalam pembuatan sequence diagram. Oke, jadi baik, perkenalkan nama saya Pascal Sukuban. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu bentuk sistem, di mana sistem tersebut menyangkut dengan use case diagram. Dan use case sistem di sini saya menamainya dengan use case pemesanan tiket pesawat berbasis online. Jadi pertama kita mengambil bagian kolom sistemnya, di mana kolom ini berfungsi sebagai bagian sistem yang akan kita melakukan aktivitas di dalamnya, seperti itu. Nah, yang jadi pada bagian sistem ini kita memberi nama dengan pemesanan tiket pesawat online. Oke. Lalu yang kedua, di sini kita mengambil aktor sebagai pelaku dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi di sini ada dua aktor. Aktor pertama kita beri nama dengan pelanggan, ya. Dan yang kedua, aktor yang kedua kita beri nama dengan admin. Oke. Jadi di sini sudah ada dua aktor atau pelaku yang dimana mereka akan melakukan aktivitas di dalamnya. Terus yang kedua, kita di sini mengambil bagian use case-nya. Dan use case yang pertama itu merupakan input tiket. Oke. Dari input tiket tersebut, di sini input tiket ini dilakukan oleh admin. Jadi hanya dilakukan oleh admin. Jadi menggunakan association. Kita admin, ya. Nih. Terus yang kedua, pada bagian jadi di sini ada input tiket, lalu ada juga pemilihan tiket. Nah, oke, di sini ada pemilihan tiket. Oke, kita rapikan dulu.
dan di mana pemilihan tiket ini hanya bisa dilakukan oleh pelanggan memakai asosiasinya. Oke, pelanggan. Nah, oke, terus hal yang selanjutnya lagi, input data pemesanan. Oke, pada bagian input data pemesanan masih menggunakan asosiasi yang biasa. Pelanggan. Oke. Lalu bayar tiket melalui e-banking. Nah, hal selanjutnya itu kita melakukan pembayaran. Tetapi perbedaannya di sini adalah pembayaran ini bisa dilakukan oleh dua aktor, di mana untuk pelanggan di sini dan admin sama-sama bisa memiliki istilahnya itu seperti memiliki fungsi yang sama, jadi aktivitasnya itu bisa sama-sama dilakukan dikarenakan yang melakukan pembayaran kan ini pelanggan, namun di sini admin juga bisa mengkonfirmasi dari pembayaran tersebut seperti itu. Jadi kita di sini isikan bayar melalui e-banking. Nah, oke, jadi hal berikutnya di sini bisa untuk bayar melalui e-banking bisa dilakukan oleh admin dan pelanggan. Jadi kita menggunakan association lagi, pelanggan, dan admin. Oke, saya pindahkan dulu biar rapi. Oke. Belum masuk ya, kita belum. Oke. Jadi hal berikutnya lagi di sini kita menambahkan lagi bagian use case untuk mengisi cetak bukti pembayarannya. Cetak bukti pembayaran. Nah, cetak bukti pembayaran ini juga melibatkan dua aktor yang ada, karena mereka masing-masing dapat melihat atau bisa mengakses hal yang sama. Oke, kemudian aktor itu pelanggan itu sendiri. Saya rapatkan dulu. Dan juga admin. Oke. Nah, lalu untuk pada bagian yang terakhir ini update tiket. Jadi untuk update tiket itu hanya bisa dilakukan oleh admin karena hanya dia yang memiliki istilahnya wewenang lah. Jadi langsung ke adminnya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu pembuatan use case diagram untuk pada bagian sistem pemesanan tiket pesawat secara online. Namun di sini saya harus saya merapikan dulu biar terkesan lebih rapi.
Iya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini cara pembuatan use case diagram. Ini masih use case diagram yang sederhana, yang dimana kita juga bisa melakukannya itu dengan baiklah. Jadi tidak ada hal yang susah, namun mungkin ada beberapa sistem lainnya yang agak rumit. Namun di sini saya menggunakan sistem yang simple dan mudah kita pahami bersama. Jadi baik, mungkin sekian pembahasan yang telah saya lakukan mengenai use case pembuatan use case diagram. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.